Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bikhair, alhamdulillah. Bagaimana kabar baik pagi ini? Sehat? Alhamdulillah. Subhanallah. Allahu Akbar. Oke, insya Allah pagi ini kita akan belajar pendidikan Pancasila atau pendidikan PKN seperti biasa bersama Bapak ya, Cecep Misyawali. Dan Bapak harap sebelum kalian memulai pembelajaran bersama Bapak harapkan kalian untuk memeriksa dulu kebersihan di tempatnya masing-masing. Silakan cek di bangkunya, kalau ada sampah silakan dibuang sampahnya keluar. Silakan. Silakan. Ini bersih? Masya Allah. Oke, jika sudah selesai, silakan masuk kembali. Yang terakhir tolong tutup kembali ya. Oke, makasih. Dan sebelum pembelajaran, alangkah baiknya kita mulai dengan doa. Oke? Siapa yang akan memimpin doa? Oh, silakan. Kak Siti, silakan pimpin doanya. Alhamdulillah kita sudah berdoa, mudah-mudahan pembelajaran kita penuh dengan keberkahan. Amin. Selanjutnya izinkan Bapak untuk mengabsen kalian dulu. Siapa yang tidak hadir? Kayaknya Raisa nggak hadir ya? Sama Khonsa ya? Siapa satu lagi? Aisyah. Gimana? Aisyah kenapa? Sakit. Oke, kalau Khonsa? Sakit. Raisa? Kita doakan semua yang sakit mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah. Amin. Allahum Robban adhibil ba ish Khonsa isfi Raisa isfi Aisyah biadikash wa anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Amin. Semoga cepat disembuhkan oleh Allah. Oke, sebelum kita mulai, renggangkan dulu tangannya. Oh, ke depan aja. Oke, kita tepuk semangat dulu biar lebih semangat. Siap? Siap. Bapak harapkan kalian berdiri dulu untuk tepuk semangatnya biar lebih hebat. Oke. Hitungan 3, 1, 2, 3, tepuk semangat. Dan ding ding ding, dum dum dum, dang dang dang, ding ding ding, dum dum dum. Aha aha ma, aha aha ngat, aha aha semangat. Oke, sudah semangat semuanya? Sudah. Alhamdulillah.
Silakan duduk kembali. Ada yang masih ingat pembelajaran kemarin? Oke. Penerapan nilai-nilai Pancasila. Apa yang dimaksud penerapan nilai-nilai Pancasila? Definisi nilai oleh para ahli. Oke. Nilai adalah suatu kemampuan manusia untuk percaya terhadap suatu hal demi memuaskan keinginannya. Demi memuaskan keinginannya. Sifat dari nilai itu apa sih karakteristiknya? Ada yang tahu? Oke. Nilai-nilai Pancasila bersifat hierarkis, artinya sila-sila Pancasila saling terkait. Saling terkait. Karena sila terdahulu menjadi satu sama lain. Oke. Berikan tepuk tangan untuk. Barangkali ada yang tahu spesifikasi tentang nilai Pancasila? Syakira. Ada 3 macam nilai pokok, yaitu nilai material, Nilai material, kemudian nilai vital. Oke, berikan tepuk tangan. Pembelajaran kemarin sudah masih ingat insya Allah semuanya. Tapi sebelum kita lanjut ke pelajaran sekarang, yaitu tentang patuh terhadap norma, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu nasional, lagu Garuda Pancasila. Insya Allah yang akan jadi dirjennya adalah Syafia. Silakan untuk maju ke depan. Dan semuanya diharapkan untuk berdiri. Diikuti ya, dibaca ya, semuanya bareng-bareng. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Berikan tepuk tangan untuk dirjen kita, Syafia. Insya Allah dalam materi patuh terhadap norma, tujuan pembelajarannya yang pertama, melalui kegiatan video penjelasan guru nanti, peserta didik itu bisa dapat menjelaskan pengertian norma dengan tepat. Kemudian juga kalian bisa mengidentifikasi macam-macam norma apa aja dan contohnya. Kemudian nanti juga kalian bisa menjelaskan mengapa norma itu penting bagi kita. Selanjutnya ada sesuatu yang menunjukkan perilaku kalian patuh terhadap norma. Konteksnya yaitu di SMPIT Pesantren Cipansor, yaitu di sekolah ini. Yang terakhir, melalui pemahaman patuh terhadap norma, kalian bisa paham tentang norma itu sendiri melalui diskusi, presentasi, dan proyek mini nanti yang akan kita buat nanti. Capaian pembelajarannya yaitu kalian memahami makna norma, identifikasi macam-macam norma, kemudian bisa mengaplikasikan norma dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Siap?
Siap untuk pelajaran hari ini? Siap. Oke, ada sebuah pertanyaan. Ini gambar, kira-kira gambar tentang apa? Oke, siapa? Agrista, silakan. Itu gambar sedang diperang karena bentuk tidak terus dua orang di belakangnya tidak memakai helm. Duanya tidak pakai helm dan satu motor 3 orang. Ini sudah melanggar norma. Norma lalu makanya sama siapa? Pak Polisi. Kenapa Pak Polisi tidak pakai helm? Karena tidak pakai motor. Paham ya? Masa nggak pakai motor harus pakai helm? Yang harus pakai helm itu pakai alasan yang lain, ada nggak? Kenapa ditilang? Karena belum punya SIM, surat izin mengemudi. Oke, kita dengarkan materi video ini, simak bersama-sama terkait norma. Siapkan bukunya, buka bukunya. Dibuka bukunya, siapkan catatannya, ditulis materinya, oke? Silakan. Apakah ada dari kalian yang sering terlambat masuk sekolah? Banyak. Nah, jika kalian termasuk yang sering terlambat, kalian sudah melanggar norma di lingkungan sekolah ya. Lalu, apa itu norma? Norma adalah aturan Ditulis nih, aturan tentang ketentuan yang sifatnya mengikat. dalam sebuah masyarakat. Dalam contoh tadi, kamu adalah salah satu warga sekolah. Dan salah satu normanya adalah tiba di sekolah harus tepat waktu. Tapi, kenapa kita harus tiba tepat waktu? Siapa yang membuat aturan seperti itu? Kenapa melanggar aturan ini? Coba direnungkan dulu ya. Norma seperti tiba tepat waktu di sekolah adalah hasil dari perilaku warga sekolah sejak lama. Aturan ini muncul karena dari pengalaman. Tiba tepat waktu sangat penting untuk memastikan kelancaran acara belajar mengajar di sekolah. Kalau setiap anak bebas tiba di kelas kapanpun, akan ada banyak anak yang ketinggalan pelajaran dulu. Pada akhirnya, hak belajar anak jadi tidak terpenuhi. Betul tidak? Tentu, kita tidak ingin ini terjadi ya. Jadi, norma ada untuk kesejahteraan kita bersama. Norma ada untuk kesejahteraan kita bersama. Mereka berfungsi sebagai petunjuk untuk mengetahui tindakan mana yang sebaiknya dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Lalu, apa ya syarat-syarat dari suatu norma? Syarat norma, silakan dicatat. Syarat sebagai berikut. Terdapat perintah, yaitu aturan dan petunjuk yang harus dilaksanakan. Terdapat Ada perintah, itu yang pertama ya. hal yang tidak boleh dilakukan atau harus dibiarkan. Adanya sanksi atau hukuman untuk orang yang dengan sengaja Ada sanksi bagi yang sengaja melanggar norma. sifat mengikat dan memaksa, yang artinya setiap norma yang berlaku Mengikat dan memaksa. Oke. Apa fungsi adanya norma? Bagaimana jika tidak ada norma? Norma berfungsi untuk menciptakan ketertiban dan keamanan. Menciptakan ketertiban dan keamanan. Jika laku masyarakat dapat diatur dan dikendalikan. Sanksi yang ada pada norma diharapkan dapat memberikan efek jerak kepada pelanggar sehingga tidak mengulang lagi kesalahannya atau mencegah orang lain melakukan kesalahan yang sama. Adanya efek jerak biar tidak melakukan kesalahan yang sama. Akan melaksanakan kewajiban dan menerima hak sesuai porsinya, serta mencegah tindakan sewenang-wenang. Nah, sekarang sudah lebih paham ya apa itu norma? Lalu, apa saja macam-macam norma? Pertama, norma agama, yaitu rangkaian kaidah Satu macam-macam norma itu norma agama yang pertama ya. di dalam kitab suci masing-masing agama. Contoh pelaksanaan norma agama adalah menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Misalnya dengan beribadah, bersedekah, dan tidak mengambil barang milik orang lain. Sanksi untuk seseorang yang melanggar norma agama adalah pembuatan dosa. Kedua, norma kesusilaan, yaitu norma hidup yang bersumber dari suara hati masing-masing orang.
Contoh norma kesusilaan adalah jujur dalam setiap perkataan dan perbuatan. Sanksi untuk seseorang yang melanggar norma kesusilaan adalah perasaan bersalah, malu, takut, dan menyesal. Ini sanksinya kembali ke diri pribadi ya, kesusilaan ya. Ketiga, norma kesopanan, yaitu aturan hidup yang muncul dan terpelihara dari kebiasaan masyarakat. Istilah lain dari norma kesopanan adalah tata krama atau etika. Contoh norma kesopanan adalah aturan tentang cara berpakaian, cara berbicara, cara makan, dan cara bergaul dengan sesama. Sanksi bagi pelanggar norma kesopanan adalah sanksi sosial, seperti ditegur, dicemooh, atau dikucilkan oleh masyarakat. Dicemooh, ditegur oleh masyarakat kalau nggak sopan ya. Suatu daerah bisa juga memiliki norma adat yang sudah ada sejak dulu dan digunakan secara turun-temurun. Contoh norma adat adalah adanya selamatan di daerah Jawa atau Ini tambahan adanya norma adat ya. selama perayaan Nyepi di Bali. Masuknya ke norma kesopanan. Yaitu pedoman Sama masyarakat kesusilaan. yang dibuat oleh lembaga-lembaga berwenang. Contohnya, undang-undang yang dibuat oleh DPR bersama Presiden, peraturan daerah yang dibuat oleh DPRD bersama gubernur atau wali kota, atau tata tertib di sekolah yang dibuat oleh kepala sekolah dan wakil bidang kesiswaan. Di antara norma-norma lainnya, norma hukum lebih memiliki sifat mengikat dan memaksa untuk dipatuhi, serta sanksi yang lebih tegas bagi pelanggar. Sanksi bagi pelanggar Norma hukuman lebih memaksa ya. misalnya kurungan penjara Seneng nggak seneng wayah ya. sementara sanksi bagi pelanggar Harus seperti norma itu. hukum atau tata tertib di sekolah, misalnya teguran lisan, pemanggilan orang tua, skorsing, atau dipindahkan ke sekolah lain. Ini jika di sekolah. Meskipun ada sanksi yang tegas, mengapa orang tetap melanggar suatu norma? Ada beberapa penyebab terjadinya pelanggaran norma. Contohnya, tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan diri, sudah terbiasa melakukan pelanggaran, dan tidak memiliki sikap menghargai dan empati kepada orang lain. Seseorang juga bisa melanggar norma karena adanya tekanan dari luar. Misalnya, ada paksaan dari teman. Dipaksa sama teman biar melakukan kejahatan. Nah, itu ada juga kayak gitu. Dalam kehidupan sehari-hari, kita perlu mematuhi norma yang ada, baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Contoh penerapan norma di lingkungan keluarga adalah menghormati orang tua, Ah, catat. Menghormati orang membantu tua. pekerjaan rumah, atau mengikuti perintah orang tua. Contoh penerapan norma di lingkungan sekolah adalah datang ke sekolah tepat waktu, Tidak terlambat datang ke sekolah ya. sesuai aturan, atau tidak melakukan bullying. Tidak membuli temennya, nggak boleh. Penerapan norma di lingkungan masyarakat adalah saling bertegur sapa dan saling membantu dengan tetangga. Melestarikan budaya setempat dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan di masyarakat, seperti ikut kerja bakti atau perayaan Hari Kemerdekaan. Contoh penerapan norma di lingkungan bangsa dan negara adalah menjaga fasilitas umum dengan tidak mencoret-coret atau buang sampah sembarangan, serta mematuhi peraturan lalu lintas. Nah, sekarang kalian jadi lebih paham ya tentang apa itu norma, fungsi norma, macam-macam norma, sampai penerapan norma dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, coba jawab 3 pertanyaan berikut. 1. Oke. Tindakan yang Rina lakukan mencerminkan Coba lihat. kesalahannya dalam mematuhi norma. 2. Penyebab terjadinya pelanggaran norma yang dilakukan oleh Ayu adalah. Oke itu ya. Nah sekarang coba jelaskan definisi
norma? Ada yang tahu? Oke, silakan. Teh Nur. Aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat dipakai sebagai Aturan atau ketentuan yang mengikat suatu kelompok dalam kehidupan bermasyarakat. Oke, coba kita lihat. Petunjuk bisa mengikat juga manusia untuk melakukan tindakan yang sebaiknya. Berikan tepuk tangan untuk Nur. Oke, jenis-jenis norma tadi yang sudah disampaikan itu ada yang disebut dengan norma kesopanan. Jadi sopan santun kita kehidupan bermasyarakat sehari-hari ya. Nah, contohnya ketemu mengucapkan salam, cium tangan dan lain sebagainya. Norma agama yaitu aturan agama. Contoh seperti aturan ketika sholat, aturan kita ketika bersedekah gitu kan. Gak boleh kita bersedekah ngasih uang ini nih untuk orang miskin, nggak boleh. Ada norma kesopanan, ada norma agama juga yang dilakukan. Nggak boleh kita sholat sambil kata Allahu Akbar, nggak boleh. Jadi harus ada norma agama, ada aturan agama. Ketika sholat kita makan juga batal sholatnya, gitu ya. Makan Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, batal sholatnya. Ada norma kesusilaan seperti jujur, ya. Tidak berbohong. Pokoknya yang disebut dosa itu adalah maha kafi nafsik, sesuatu yang menggerutu di hati kalau ketahuan sama orang lain. Contoh. Kalian itu ketika ujian, kemudian kalian mencontek, kalau ketahuan sama guru kira-kira malu nggak? Malu nggak? Nah, itu norma kesusilaan. Kalau kalian tiba-tiba ngambil uang orang, atau berbohong atau apapun itu yang hati kalian berkata ini nggak boleh loh. Nah, itu norma kesusilaan. Kemudian ada norma hukum yang tadi ya seperti ditilang, kemudian mencuri dihukum di penjara, korupsi, kemudian apalagi melakukan tindak pidana yang lain gitu ya. Itu adanya di norma hukum. Jadi ada norma kesopanan, sopan santun, agama, kesusilaan, dan norma hukum. Oke. Mengapa norma itu penting? Ada yang tahu? Oke, silakan. Menjaga ketertiban dan keamanan. Kira-kira, Meme, kalau nggak ada norma, kira-kira gimana so? Ada yang mencuri bebas, betul tidak? Ada yang membunuh bebas, betul tidak? Jadi norma itu kalau dalam mobil itu ibarat rem, direm supaya tidak kebablasan. Betul. Coba kalau di dunia ini nggak ada norma, pasti saya kesel tembak jeder. Betul tidak? Ada uang dirampok diambil, sayanya bebas. Betul tidak? Itu gara-gara tidak ada norma. Oke, biar lebih semangat kita ekspresikan dulu, semuanya berdiri. Oke, semuanya berdiri. Oke, kita mulai. Ikuti yang ada di video ini biar lebih semangat. Yuk, tangannya di atas. Oke. Terus oke. Keep going. Pukul. Oke. Gini, tuh. Hup.
Ya, yang semangat dua-duanya. Final, sekarang terakhir yuk. Oke, tepuk tangan dulu. Sudah semangat? Oke, silakan duduk kembali. Ini contoh penerapan norma di sekolah. Contoh seperti berbaris dengan rapi. Kita suka melaksanakan apel pagi, upacara, betul? Ketika masuk kelas kita berbaris, kemudian cium tangan. Itu sebelum melaksanakan upacara bendera. Ada juga yang kedua, menghormati guru dengan berdiri saat guru masuk kelas. Kalian lagi duduk, masuk kelas, berdiri dulu. Harusnya seperti itu. Itu norma di kelas, ya. Norma kelas. Kemudian doa bersama sebelum belajar tadi kita sudah melaksanakan norma agama, yaitu berdoa sebelum melaksanakan pembelajaran atau kegiatan pembelajaran mengajar. Ini siapa ini? Kalian ya, Masya Allah. Kalau di rumah ada nggak? Ada nih. Ini contoh-contoh norma yang diterapkan di rumah. Seperti mengucapkan salam ketika masuk rumah, Assalamualaikum. Mengetuk 3 kali. Kalau 3 kali tidak dibuka, jangan maksa masuk. Kalau itu ke rumah orang lain ya. Kemudian membantu orang tua membersihkan meja makan. Udah makan, cuci piring, beres-beres tempat setelah kita makan, itu juga norma yang ada di rumah. Kemudian berdoa sebelum tidur, ya, bukan hanya dongeng sebelum tidur, tapi kita juga harus berdoa sebelum tidur. Ada yang tahu doanya? Allahumma wabis. Itu kalau bisa membaca Qul Falak bin Nas, kemudian ditiup, kemudian diusap ke badan, kemudian membaca ayat kursi supaya aman. Itu norma agama. Ada juga tidak merusak barang milik keluarga. Ada HP bunda kalian diambil, kalian ambil HP bunda kalian, kemudian kalian main game seharian, itu nggak boleh. Atau HP bunda kalian lempar, itu juga nggak boleh. Nggak boleh merusak, menghancurkan barang-barang yang ada di rumah. Walaupun nggak kepake, silakan disiapkan, diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Tadi sudah dibahas juga fungsi norma, menjaga keteraturan sosial, melindungi apa nih? Dibaca? Individu. Kemudian yang keempat, solidaritas dan kerukunan. Yang terakhir, mengarahkan perilaku individu. Oke, sekarang kita supaya lebih memahami, kita berdiskusi, kita buat kelompok. Silakan buat kelompok ini aja lah biar gampang. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Silakan dirubah posisi menjadi sebuah kelompok. Kursinya dirapikan.
Oke. Nanti Bapak akan membuat nanti Bapak ini udah membuat tabel ya. Dan Bapak akan bagikan ini. Silakan sesuai tugas kemarin kalian membawa lem sudah ya. Nih bawa, dipegang sama kelompoknya masing-masing. Kemudian nanti coba kalian pelajari dulu. Kalian pelajari dulu itu gambar apa saja dan nanti ditempelkan ke sesuai kelompoknya ya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, oke? Nanti ditempelkan, siapa yang banyak akan mendapatkan poin yang bagus. Nanti Bapak hitung. Kelompok A yang betulnya berapa, kelompok B yang betulnya berapa. Silakan diskusikan terlebih dahulu. Dipilih-pilih mana norma agama, mana norma kesusilaan, mana norma kesopanan. Dan dipersiapkan 1 orang atau 2 orang untuk nanti maju ke depan, oke? Siap? Coba diperhatikan, Bapak kasih waktu 5 menit ya untuk saling berdiskusi, ngobrol. Memilah-milah normanya, norma apa aja. Silakan diskusi bareng kelompok. Nih kalau stop bullying berarti ini norma apa nih? Itu. Kemudian kalau tata tertib ini norma apa? Oke. Silakan berdiskusi dulu. Biar tidak salah menempelkan. Nanti tugasnya ada 1 yang masang lem, kemudian 1 yang bolak-balik ke depan. Oke? Sudah? Coba diskusi. Sudah? Waktunya masih ada waktu 2 menit lagi. Untuk memilih-milah, mempersiapkan, diskusi dulu, silakan. Hello, this is your master topic guide Hidden. I really had trouble finding Korean lectures. Ya. Yang masalahnya 1 orang atau 2 orang. 2 orang boleh, biar lebih cepat ya. Oke, siap. Berdiri semuanya, berdiri. Oke. Persiapkan untuk memasang norma dan waktunya hanya 5 menit ya. Siapa yang cepat, dia yang dapat nilai yang terbaik. Oke. Bentar, ini bisik. Siap semuanya? Dihitung mundur dari 5. Oke? 5, 4, 3, 2, 1. Come on. Yo, coba. Segera.
Yuk. Yuk. Bersemangat. Yo, semangat, 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 semangat. Waktunya tinggal 2. Ayo semangat, segera. Nih kelompok 2 ya, bersemangat kelompok 2. Nggak boleh dua-dua. Satu. Mundur. Satu orang satu, nggak boleh bawa 2. Satu orang bawa 1, nggak boleh bawa 2. Bawa 1. Yang bawa 2 gagal. Satu orang bawa 1. Satu orang 1. Ayo semangat. Sudah? Berikan tepuk tangan untuk kita semua. Wah. Oke. Kalian itu disuruh 5 menit tapi cepat sekali ya, Masya Allah. Kita hitung yang kelompok 1. Kelompok 1. Tuh 2 betul, keempat. Nama hukum ya. Tolong menolong sopanan. Ini cuma segini ya? Oh ini kebanyakan nih. Tata tertib masuknya ke sini. Ini salah satu nih. Sorry, saya udah melakukan saya tes salah. Berarti apa? Asusila. Tertib berpakaian. Nah, ini masuk ke hukum juga. Oh ya, kesopanan ya, betul. Jangan potong pembicaraan orang lain. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Membaca salam saat berjumpa. Kesopanan bisa, agama juga bisa kan, ada salam ya. Stop bullying. Ini bullying itu tindak asusila, menyakiti orang lain ya. Oke. Kemudian antri itu 2, 3, 4, 5. Sekarang itu. Ya coba kita lihat kelompok ini betul 6, 60.
1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ini 80. Ini 40. Ini salah satu ya, ini 50. 60. Kelompok 2 kita lihat ya. Ini tidak boleh makan miras, masuknya ke apa? Hukum ya. Kemudian sholat, ya, berdoa, bersedekah. Kemudian ini hukum juga. Membaca Quran agama, oke. Sholat. Oke, betul. Ini dilarang masuk ya, betul. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita 1, 2, 3, 4. Coba kalau jangan berzina, ini masuk ke agama atau bukan? Agama ya, tidak boleh berzina ya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 80. 80. Ini 50. 60. 70. Yang ini 80. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tata tertib norma hukum ya. 70. Ini apa nih? Ini bersedekah ini. Bersedekah masuk norma apa? Norma agama. Sini nih ya. 60. 6. Coba kita hitung. 6, 120 tambah 80, 240 ya. Kelompok 1 mendapatkan 240. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2, 8 tambah 5, 130, 190 tambah 7. 130, 190, 260 berarti ya. Tepuk tangan untuk kelompok 2, 260. Oke. 6 kali 3, 18, ditambah 80, 260. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Semuanya baik, semuanya bagus, semuanya hebat. Yang penting kalian paham terkait norma agama, norma hukum, norma kesopanan, dan norma asusila. Jelas ya? Paham ya? Oke. Kalian sudah mengidentifikasi sesuai kelompoknya masing-masing. Tepuk semangat dulu dong, biar semangat semuanya. Kita tutup dulu ininya ya. Tepuk semangat. Jakarta, ding ding ding, dung dung dung. Jakarta, ding ding ding, dung dung dung. Se, aha aha ma, aha aha ma, aha aha semangat. Oke, semuanya semangat insya Allah. Supaya lebih Oke, kita masukkan lagi di sini. Semoga segera sudah ya.
Oke, karena kalian sudah sudah berkelompok ya. Silakan sekarang kita support dulu biar lebih semangat sebelum Bapak membagikan LKPD kepada kalian, oke? Siap. Yuk. Beri. Udah. Yuk. Yang semangat. Pukul terus. Yuk, gerakan semuanya gerakan biar semangat. Come on. Yo lari yang agak gemukan biar agak kurus. Benturkan dulu badannya. Pukul. Oke. Sekarang tugasnya yaitu kalian kan bawa HP ya. Bawa HP, silakan dilihat di handphonenya masing-masing per grup. Kemudian nanti ini tugas LKPD-nya per kelompok. Menyesuaikan saja ya. Silakan kalian cari di internet terkait macam-macam dan contoh norma. Silakan dilihat. Dilihat di Google macam-macam dan contoh norma. Oke. Kemudian kalian pengen norma apa? Contohnya ini norma apa pengennya? Norma agama. Nanti dipilih ya yang sesuai norma agama yang mana, oke? Kalau yang ini pengen norma apa? Norma hukum, nanti dipilih, dicarikan di gambar ini yang norma hukum itu yang mana, oke? Dipilih, dicari. Kalau enggak nanti cari ke temennya.
Oke, kalau yang ini kesopanan. Oke, nanti dicari tentang kesopanan ya. Oke, dipilih-pilih, dicek terkait kesopanan. Oke. Tapi dicari dulu di internet ya, menyesuaikan. Nanti cari dulu di internet. Waktunya hanya 7 menit. Tulis di situ di Google definisi norma menurut Google satu, kemudian atau kalau mau cari di ChatGPT juga boleh, silakan. Definisi Google, kemudian definisi norma, kemudian macam-macam norma, kemudian manfaat dan lain sebagainya. Terus ditulis, nanti akan dipresentasikan oleh kalian ke depan masing-masing. Oke? Oh enggak, di kertas. Terus coba lihat, tugasnya coba lihat. Ini nanti ditempelkan sesuai norma dan di bawahnya ditulis. Ya, kenapa ini masuk ke norma agama contohnya. Sholat ini sedang melaksanakan ibadah sholat masuk ke norma agama karena dalam sholat ada aturannya yang khusus gitu. Paham ya? Ini ditulis definisinya di lembar ini, silakan. Definisi norma, manfaat norma, dan macam-macam norma. Oke, silakan dicari. Tinggal diklik saja, difotokan ke Google deskripsinya. Nah, gitu seperti itu. Membaca Quran termasuk dalam norma agama karena dalam baca Quran ada aturan tajwidnya contohnya. Oke? Ada ya sekarang ya? Ada AI-nya ya? Ditekannya agak lama. Kenapa itu bisa masuk ke norma kesopanan? Semuanya harus bekerja sama, tidak boleh ya. Definisi norma, macam-macam norma, sama fungsi norma. Versi internet kan tadi sudah dibahas ya, versi buku. Norma hukum kurang, tinggal diisi seadanya aja coba.
Dicari aja alasan kenapa ini norma hukum apa. Ini nyari apa itu? Sebetulnya ini bisa nggak kalau dijadiin, ini bisa nggak kira-kira kalau dijadiin norma hukum? Bisa. Bisa. Ini kalau ditempel di luar, kalau ditempel di mana? Kalau ditempel di, contohnya di pesantren, tidak boleh pakai ini, bisa nggak masuk norma hukum? Bisa. Yang memakai ini hukumnya contohnya dirazia, betul nggak? Bisa. Apa? Ya, bisa manfaat. Betul ya, nanti dipresentasikan dan deskripsikan alasannya kenapa ya. Ini juga kayak gini nih, ini menyakiti masuk ke asusila. Bisa nggak masuk ke norma hukum? Bisa kalau ini melaporkan, betul nggak? Maksudnya kepada pencemaran nama baik. Itu kamar apa kira-kira? Kamar masjid. Berarti ada aturan nggak di masjid kira-kira? Berarti masuk ke norma apa? Agama. Ya. Bisa ke norma agama, bisa ke norma hukum, karena lingkungan kan masjid. Norma agamanya masjid apa? Kita harus memakmurkan masjid. Tidak boleh kencing di masjid, contohnya apa? Atau tiduran di masjid, atau tidak boleh buang sampah di dalam masjid, gitu kan? Itu ada normanya, ada aturannya. Betul tidak? Oke. Barangkali ada lagi yang ditanyakan? Kalau ini yang ditempelin cuma kesopanan atau yang lain? Gini, kamu judulnya apa? Kesopanan. Oh, berarti kesopanan. Sopan santun. Kalau mau apa? Namanya? Asusila, silakan kalau di sini isinya asusila gitu. Paham nggak? Ini kan banyaknya asusila nih, berarti harus 6, berisi semua. Sudah? Ada lebihnya? Coba. Lihat. Coba dicari barangkali ada di sini. Nggak. Ada lebihnya kak? Atau udah pas? Udah. Pokoknya kalau ini dimasukkan ke norma kesopanan, nanti deskripsinya apa gitu. Ya. Yang paling intinya di deskripsi ini, di catatan ini. Ini bisa masuk norma kesopanan nggak? Sopan tidak ribut gitu kan? Bisa kan? Nah. Kiblat bagi siapa?
Sampai sekecil itu ya. Kalau yang di sana di kelompok sana itu di foto si itunya masukin ke Google Foto. Jadi ada deskripsinya itu apa, tentang apa gitu. Biar diketahui. Sudah? Oke, cari. Deskripsinya belum ya? Dibagi tugas saja yang gak nulis, suruh untuk nulis gitu. Yang penting paham deskripsinya apa. Sudah? Gimana sudah? Apa yang belum? Coba. Nih. Mengucap salam. Udah beres? Cepet ya? Oke, ada lagi yang sudah selesai? Kelompok 1 sudah selesai, berikan aplaus tepuk tangan untuk kelompok 1. Poinnya, karena sudah bertambah kecepatannya, kita kasih poin untuk kelompok 1 berapa kira-kira? 50. Setuju 50 plus 50. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke. Berarti sementara kelompok 3 260, kelompok 2 260, kelompok 1 310. Tapi kita lihat nanti presentasinya betul tidak gitu. Ini urgensinya baru kecepatan saja. Sudah? Berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Karena kelompok 2 sudah menyelesaikan tugasnya, kita berikan apresiasi setengah dari kelompok 1. Berarti 20, 30 aja ya, 30 untuk kelompok 2. Oke. 30. Total skor kelompok 2 menjadi 290. Oke. Untuk kelompok 3, untuk kelompok 3 silakan disegerakan. Kelompok 3
Untuk kelompok 3. Sudah? Kita tunggu dulu, bersabar, dan silakan dipersiapkan untuk presentasi. Kelompok 1 siapa yang akan presentasi? Kelompok 2 siapa yang akan presentasi? Perwakilan. Kalau bisa maju semuanya, nanti satu orang ke depan untuk presentasinya. Oke? Biar kalian terbiasa untuk menyampaikan pendapat di depan. Sudah ada ketemu? Hey. Sambil menunggu kita presentasi saja dulu. Sudah selesai? 2 lagi ya? Oke, sok. Hitung aja biar seru semuanya. Biar happy, biar semangat. Sudah? Oke. Nah, sekarang presentasikan silakan.
Kelompok 1, berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan. Coba diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan norma agama. Oke, norma agama. Definisi norma adalah ajaran atau yang diingat warga masyarakat sebagai panduan. Oke, norma agamanya apa aja? Norma memiliki beberapa dasar. Oke. Norma agama dan masalah kesehatan, sopanan dan manusia. Oke. Fungsi norma perlakuan sesuai nilai ketetapan dan keadilan, menjadi pedoman hidup serta menjadi sistem keadilan sosial dalam memberikan sanksi bagi pelanggar sehingga mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, nyaman dan harmonis. Oke. Coba disampaikan ini norma agama apa aja? Contohnya? Gambar ini maksudnya Coba dilihat gambarnya norma agama apa? sedang membaca Al-Quran adalah membaca Al-Quran termasuk ke dalam norma agama karena terdapat bacaan tajwid di dalam Al-Quran tersebut. Oke. Yang kedua? Ustaz ini kedua melakukan bersedekah. Bersedekah termasuk dalam norma agama karena berniat dalam hati untuk membantu orang yang amat kesusahan. Oke. Betul tidak? Betul. Berikan tepuk tangan aplaus untuk kelompok 1. Presentasinya sangat baik dan memuaskan. Mendapatkan nilai berapa kira-kira? 100 setuju? 100 untuk kelompok 1. Silakan duduk kembali ke tempatnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita tambah nilai 100. Oke. Silakan kelompok 2 mempresentasikan kelompok apa? Hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mempresentasikan norma adalah aturan, pedoman atau standar perilaku yang diingat pada masyarakat sebagai panduan, tatanan dan pengendali tingkah laku agar sesuai dengan norma di sosial. Macam agama, norma agama, norma dan norma sosial. Fungsi norma mengatur dan mengendalikan perilaku, menciptakan ketertiban dan keadilan, memberikan pedoman hidup, menjadi alat sosial dan memberikan keamanan. Oke, contoh kalian mengambil norma apa? Oke, silakan dipresentasikan. Ini ada contoh norma. Oke. Norma hukum, oke. Apa? Gambar apa ini? Poster yang di sini menunjukkan sedang ditilang karena tidak mempunyai SIM. Tidak mau SIM, oke. Yang kedua? Poster yang kedua, di area pesantren dilarang memakai baju yang tidak sopan. Oke, itu hukumannya apa? Dirajia. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kelompok 3. Sebentar. Dapat nilai berapa kira-kira? 100? 100. Silakan untuk kelompok 2. Masya Allah. Tepuk tangan dulu. Oke, kita tambah nilai 100. Lanjut ke kelompok 3. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan menyampaikan Oke, kalian memilih norma apa? Kesopanan, silakan gambarnya dipresentasikan. ini ada Gambar apa itu? membaca salam saat berjumpa. Oke, membaca salam saat berjumpa terus. Alasannya karena perilaku membaca salam saat berjumpa pantas dalam masyarakat untuk menjaga keharmonisan. Oke, terus yang kedua? Gambar tidak memotong pembicaraan orang lain. Alasannya karena kebiasaan ini yang diajarkan sejak dini. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok 3 dapat nilai 100. Silakan duduk. Salam dulu nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nilainya 100 ya, Masya Allah. Hebat, 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 hebat. Oke, selanjutnya kita akan ada pertanyaan sedikit ya. Contoh penerapan norma kesopanan di sekolah adalah? Oh iya betul, tepuk tangan. Yang kedua, norma hukum memiliki ciri khas yaitu ada sanksi tegas jika dilanggar. Betul, yuk. Terakhir, norma agama mengajarkan kita untuk? Ya betul. Oke. Kesimpulannya ya, siapa yang ingin menyampaikan kesimpulan tentang definisi norma? Oke, silakan. Norma menjadi pedoman perihal perilaku yang baik atau buruk bagi masyarakat dalam suatu lingkungan. Oke, jadi pedoman baik buruknya di suatu lingkungan. Oke, ada lagi kelompok 2 kesimpulannya yang kalian pahami dari tadi tentang norma? Maka di setiap masyarakat memiliki aturan yang harus diikuti agar tercipta ketertiban dan keadilan. Nah, kita sudah masuk ke agenda akhir, yaitu Bapak memberikan tugas kepada kalian, yaitu buatkan contoh norma di kelas, seperti membuat tata tertib kelas. Ada nggak di sini? Mana? Itu mah kesepakatan kelas yang mirip lah, mirip. Dan jadwal piket ada nggak? Oke, nanti dibuatkan versi kalian masing-masing per kelompok, oke? Oke, ini untuk pertemuan yang akan datang. Terakhir kita refleksi dulu. Tapi sebelum refleksi kita ada game sedikit. Kalau Ami bilang, Bapak bilang ini apa? 1. Yang ini 2. Dan yang ini 3. Paham ya? Oke, siap. Ikuti sesuai perintahnya ya. Ini 1. Yang ini 2. Dan yang ini 3. Berarti kalian fokus, tepuk tangan untuk kalian semua. Yang pertama, bagaimana perasaan kalian kelompok 3? Seru? Bahagia? Oke, untuk kelompok 2, apakah ada yang sulit untuk memahami norma?
Semuanya gampang? Alhamdulillah. Untuk kelompok 1, apakah siap untuk pertemuan selanjutnya? Siap. Apakah siap untuk pertemuan selanjutnya? Siap. Tepuk siap. Siap, siap, siap. Itu saja mungkin pertemuan kita, pembelajaran kita terhadap patuh terhadap norma untuk kali ini. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa berjumpa di lain waktu dan dalam kondisi sehat untuk memahami, mempelajari pelajaran selanjutnya. Bapak berterima kasih pada kalian semuanya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga kalian selalu sehat dan patuh terhadap norma. Ada Mang Ian di Muni Asih. Cukup sekian dan terima kasih. Oke, sebelum kita tutup dengan doa kafaratul majlis, pimpin doa untuk menutup oleh pimpinan kelas. Silakan. Silakan berdoa. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf bila ada kesalahan dari Bapak. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelasnya dirapikan kembali. Oke? Terima kasih.